Oke, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 10 dalam ingin memenuhi tugas UAS. Di sini kita berdialog ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Hafiz di sini sebagai moderator dan dibersamai dua narasumber dari sudut pandang legislatif Mas Halim dan juga dari sudut pandang eksekutif Mas Juan. Di sini kita membahas relevansi organisasi mahasiswa dalam peningkatan soft skill ya teman-teman. Apa relevansi organisasi mahasiswa dengan peningkatan soft skill mahasiswa? Kemudian berikan manfaat dan tantangan dalam pandangan mengenai sudut pandang legislatif maupun sudut pandang eksekutif dulu. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab dari sudut pandang legislatif ya teman-teman. Dari sudut pandang legislatif sendiri, relevansinya apa? Jadi gini, legislatif merupakan lembaga yang bertugas untuk menampung dan juga penyalur antara mahasiswa dengan birokrasi maupun ormawa dan juga birokrasi. Dan itu sangat mempunyai relevansi dengan adanya manajemen public relation, di mana kita harus menjadi suatu lembaga yang siap untuk menampung aspirasi dari mahasiswa dan juga menyalurkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Dan itu secara tidak langsung kita juga mendapatkan soft skill di situ, di mana kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, komunikasi yang efisien. Dan merupakan tantangannya sendiri. Dari tantangan itu ya karena kita merupakan lembaga yang bertugas untuk menyalurkan aspirasi dari mahasiswa, itu menjadi tantangan sendiri bagi kita. Bagaimana kita dapat menyalur semua aspirasi dari mahasiswa. Kita harus tahu nih keadaan di lapangan mahasiswa seperti apa, dan kita juga harus bisa untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke birokrasi, dan kita harus kembali lagi ke mahasiswa untuk menyampaikan apa sih pandangan dari birokrasi. Dan itu merupakan tantangan sendiri dari sudut pandang legislatif. Dan manfaatnya yaitu tadi, karena kita bertugas untuk melayani publik, jadi kita memiliki manfaat nih untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa. Dan itu manfaatnya adalah kita memiliki soft skill berupa komunikasi yang efektif, komunikasi yang efisien, dan juga dapat melayani mahasiswa dengan baik dan sesuai dengan apa sih yang diminta oleh mahasiswa. Itu mungkin dari sudut pandang legislatif ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sudut pandang eksekutif dari Mas Juan. Siap, menyampaikan teman-teman tadi udah disampaikan Mas Halim ya, sudut pandang legislatif. Jadi di sini tak sampaikan bahwasannya kan relevansi ormawa dengan peningkatan soft skill gitu, dalam pandangan manajemen public relation teman-teman. Nah, di sini yang pertama adalah relevansinya ormawa dengan peningkatan soft skill itu jelas. Ketika kita berdinamika di sebuah organisasi, pasti soft skill kita meningkat karena di dalamnya kita biasa. Ya, pada tentunya di pandangan eksekutif ini, kita di lembaga eksekutif juga banyak sekali kegiatan maupun program kerja yang kita lakukan. Jadi pada intinya relevansinya pasti berrelevan, karena memang di dalam situ kita bekerja tapi berdinamika, bagaimana akhirnya kita soft skill kita meningkat. Nah, yang pertama terkait pandangan dari manajemen public relation sendiri, akhirnya kita bisa tahu nih, kalau di ilmu komunikasi kan ada namanya teori komunikasi ya, yang tentunya ada teori komunikasi intrapersonal, interpersonal, bahkan komunikasi organisasi maupun komunikasi massa gitu. Nah, di sini tentunya dalam pandangan public relation kita juga akhirnya mendapatkan jangkauan maupun berlatih bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan banyak orang. Karena saya dulu juga sebelum di lembaga eksekutif, saya dulu juga malu gitu buat ngobrol sama banyak orang. Dan pada intinya ketika saya bergabung di lembaga eksekutif, saya akhirnya belajar bahwasanya bagaimana sih menyampaikan komunikasi yang efektif, bagaimana sih menyampaikan komunikasi kepada banyak orang. Karena tentunya banyak orang ini ketika memandang kita, hal yang disampaikan belum tentu juga sepakat gitu kan. Belum tentu mereka juga sepakat apa yang kita sampaikan, bahwasanya kita harus memanajemen bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang mungkin biasa bisa diterima banyak orang. Nah, itu salah satu bagaimana kita mempelajari manajemen public relation yang akhirnya relevan disampaikan, digunakan di ormawa, dan akhirnya soft skill kita juga meningkat gitu. Yang terutama itu ya. Jadi intinya kalau ditanya relevansi ormawa dengan peningkatan skill, jelas itu berrelevan, karena tentunya kita di sana belajar, kita di sana banyak sekali komunikasi yang kita lakukan. Jadi pastinya kita juga banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Nah, terkait tantangan dan manfaat ya Mas Adi. Ya, betul. Kalau tantangan pastinya ketika kita berdinamika dengan banyak orang, yang kita hindari adalah miskomunikasi tentunya. Kalau mungkin banyak sekali teman-teman bilang, wah anak ilham masa miskom gitu ya. Padahal tentunya kita juga manusia biasa ya. Dan tentunya kita juga belajar. Itu adalah tantangan terbesar dalam organisasi ketika kita menjalankan program, ketika kita menjalankan kegiatan, pasti banyak sekali miskom yang terjadi
maka dari itu kita perlunya bagaimana kita mengupgrade diri, kita mempelajari komunikasi interpersonal, antar personal dulu, kita kuatin bagaimana kita berkomunikasi dengan A, bagaimana kita berkomunikasi dengan B, C, dan lainnya. Akhirnya kita menciptakan sebuah polarisasi yang kita tahu supaya kita menjalankan program yang baik. Akhirnya kita meminimalisir bagaimana miskom yang terjadi. Jadi tantangannya itu mungkin miskomunikasi, karena ketika miskom ini juga pasti menimbulkan kerugian banyak. Jadi kita perlu menyampaikan informasi yang tepat dan efisien. Dan manfaatnya tetap banyak ya. Kalau dari segi manfaat di organisasi maupun di eksekutif juga tentunya kita bisa menjaga banyak relasi gitu kan, jangkauan. Dan tadi yang saya sampaikan bahwasanya ketika kita berkuliah di sini juga banyak sekali manfaat yang kita dapat lah gitu kan. Tentunya kita di eksekutif ini ketika kita memerankan maupun menyampaikan informasi yang baik, ketika kita mempunyai personal branding yang baik, tentunya kita mempunyai jangkauan relasi yang baik pula maupun di internal maupun di eksternal, dan tentunya itu adalah sebuah manfaat yang besar buat saya selama di mungkin itu Mas Habis. Oke, mungkin sangat luar biasa jawaban dari dua narasumber kita. Mungkin itu dari kelompok 10 untuk dalam melakukan berdialog mengenai relevansi Ormawa terhadap soft skill mahasiswa ya teman-teman. Oke, mungkin semoga bermanfaat presentasi kita kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.